kita berdoa, aku sampai ngomong gini begitu baca itu. Iya ya, dulu ya. Kalau benar-benar saya nggak cuma ngeluh aja gitu ngomong, kan ada doa itu dua arah. Kalau sampai Tuhan nanya, Tamara, kamu mau saya ngelakuin apa? Siap nggak kita ngejawabnya? Bartimeus itu bisa lo kasih dua pilihan. Orang yang nanya Tuhan dia bisa bilang gini, ya udah, kasih saya uang yang banyak for the rest of my life. Buta deh. Tapi yang penting aku terjamin sampai akhir hidupku, ya kan? Enggak loh, dia minta kesembuhan. Jadi kita tuh harus tahu betul ketika Tuhan nanti tiba-tiba nanya, kita harus tahu persis apa yang kita mau. Emang Bartimeus ketika dia habis itu dia bilang, aku mau disembuhkan, aku mau punya penglihatan. Begitu Tuhan izinkan, terus emang dia nggak ketemu masalah baru, dia mesti kerja loh. Dia mesti cari pekerjaan, dia nggak bisa minta-minta lagi gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau. Jangan nanti begitu udah dikasih mata penglihatan terus masih jadi pengemis. Siapa lagi yang mau ngasih? Dia punya masalah baru, dia punya isu baru ketika dia disembuhkan oleh Tuhan. Siapapun kita sekarang yang sedang dalam sakit penyakit, sebaiknya mulai sekarang juga kita ngerti apa yang kita mau. Waktu Tuhan tanya, what do you want me to do? Kita udah ngerti apa yang kita mau. Until then, belajarlah teknik berkomunikasi bersama dengan kita dikejar-kejar belajarlah teknik komunikasi dengan Tuhan. Aku susah nih cara berdoa, aku nggak ngerti gitu. Nah itu di Alkitab tuh ada. Saya banyak mengcopy dari mereka itu. Jadi saya bilang, kalau Tuhan bilang, Tuhan udah janji, kita misalnya bisa gitu ya kalau ngomong ya, saya bilang itu Tuhan kan janji gitu ya. Ada banyak janji-janji Tuhan yang kita bisa perkatakan kalau kita baca Alkitab gitu. Seperti tadi Paul bilang, Tuhan akan selalu ini kok memberkati orang yang menyenangkan hati. Itu ada janjinya gitu. Jadi kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dong diberkati, karena Engkau berjanji Engkau memberkati orang-orang yang menyenangkan hatimu gitu. Kalau sekarang belum menyenangkan hatimu, show me the way, show me how. Aku mau gitu. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang punya roh takut akan Tuhan gitu. Berikan aku roh itu Tuhan, karena Kau berjanji gitu. Kau berjanji akan Kau bergaul karib gitu. Nah, itu ada semua. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita juga nggak bisa nagih janjinya gitu. Ntar Tuhan bilang emang janjinya yang sebelah mana gitu. Jangan harus precise, kita harus baca Alkitab. Okay. Shalom Bu Lucius. Shalom semua. Shalom juga tadi siapa yang ini Ian Rahardian. Terima kasih. Shalom. Nah memang betul ya kan. Itulah sebabnya kenapa kita harus baca Alkitab, karena sebenarnya sebagian besar isi Alkitab kita itu sebenarnya janji-janji Tuhan. Nah, jadi kalau kita nggak pernah tahu apa itu janji Tuhan, ya kita nggak bisa punya iman juga untuk bisa mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, seperti kata Tamara selalu, ya tidak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Ya, puji Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya. Kali ini ada doa khusus Ibu Tamara, mungkin seperti kemarin kita berdoa khusus buat orang-orang sekitar kita yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita ya, seperti baja yang ditajamkan gitu ya. Besok kita akan mulai dengan salam piring, follow mix, dan hiu kecil. Saya akan mulai dengan piring karena itu juga tekniknya Daud. Jadi besok kita kembali lagi ya di live ya dengan teknik piring ala Daud ya, untuk menaklukkan zaman now. Bagaimana akhirnya kita bisa jadi pendoa dan penyembah yang dikasihi oleh Tuhan ya. Dia menemukan Daud dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri kamu. Semuanya orang biasa. Oke ya, besok saya mau berdoa juga untuk kalau kemarin saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan para pengusaha ya yang sekarang sedang patah arang gitu ya. Saya juga sekarang juga mau berdoa untuk anak-anak yang sekarang sedang dalam proses untuk menemukan di mana Tuhan mau menempatkan mereka gitu ya. Di antara banyak tawaran ini dan itu gitu.
saya berdoa untuk anak-anak ini ya, generasi-generasi milenial ini. Saya berdoa mereka hati Bapak kembali kepada anak kembali kepada Bapak. Jadi ada kerinduan buat anak-anak ini juga untuk tertanam di gereja lokal, dimuridkan. Karena mencari jawaban di luar di mana kita harus ditempatkan tanpa tertanam di sebuah gereja itu sia-sia. Itu nanti bukan sia-sia, maksud saya itu nggak akan bertumbuh, nggak akan kita nggak harus berakar. Apa ya, gimana yang ngejelasinnya? Karena kalau kita tidak tertanam, kita tidak berakar, kita gampang kecabut. Gitu. Kecuali hanya ada dua tekniknya. Saya digerakkan Tuhan itu untuk bicara sama anak-anak muda ya. Ketika kita mau tahu ya kita itu panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya itu di mana, saya berdoa untuk semuanya ya, untuk memiliki kerinduan pulang ke rumah Tuhan. Dimuridkan dalam sebuah gereja lokal, tertanam di sana, bertumbuh dengan lebih dulu berakar. Kenapa? Karena hanya menempel